wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Heri Amandar terkait dengan kegiatannya melakukan diseminasi atau webinar mengenai budaya positif. Baik ibu-ibu dan bapak, izinkan saya sebagai pemandu kegiatan kita pada hari ini untuk memandu sesi per sesi pada sesi kegiatan siang hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 03 Muara II karena sudah menyempatkan hadir. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak guru yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Baik, untuk sesi yang pertama ini, marilah kita lakukan sesi pembukaan. Untuk membuka kegiatan pada siang hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 03 Muara II kepada Ibu Epiliana Susanti. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur ya. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan lab komputer dalam kegiatan aksi nyata, pembuatan video aksi nyata untuk salah satu materi guru penggerak. Jadi tidak banyak yang bakal saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung kegiatan guru penggerak dalam hal ini Pak Heri, karena kedepannya ini bakal banyak calon-calon guru penggerak lainnya. Dan saya kira materinya tetap seperti inilah ya, jadi bergiliran sama seperti inilah. Jadi kita mari saling dukung ya, mari saling bantu sesama teman. Untuk yang periode ke depan ini lebih banyak lagi yang ikut seleksi guru penggerak dan mudah-mudahan semuanya lolos ke tahap CGT ya. Nah, jadi pada siang hari ini Pak Heri akan membuat video aksi nyata ya pada materi guru penggerak ya kali ini. Jadi minta tolong dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk mengikuti materi ini sampai akhir ya. Jadi itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan yang diberikan Ibu Kepala SMP Negeri 03 Muara II. Baik ibu-ibu dan bapak, kita melanjutkan ke sesi inti kita, yaitu diseminasi atau sosialisasi seperti apa materi budaya positif. Dalam kesempatan ini kita turut berbahagia dan kita dukung bersama, yaitu Bapak Heri Amandar sebagai calon guru penggerak di angkatan ke-9. Baik, kami persilakan kepada Bapak Heri Amandar untuk memberikan materinya. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan ini. Mohon maaf untuk berdiri. Aku ini kalau ngajar dan biasa duduk. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang telah membantu support dan juga ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan aksi nyata saya ini. Langsung saja sebelum saya ke materi, kita ice breaking dulu sebentar ya.
Oke. Siap. Nah, yuk, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan berdiri semua. Iya, kita speaking dulu ya. Ya. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah, diputar-putar, putar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah, diputar-putar, putar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Banyak ya speakingnya. Ini satu saja dulu. Baik. Baik Bapak dan Ibu, sembari menunggu materinya. Ini adalah aksi nyata yang pertama berkaitan dengan budaya positif. Dan di sini akan saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif ini, nanti akan dijelaskan. Yang pertama berkaitan dengan filosofi Ki Haji Dewantara. Terus juga akan ada membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, sosialisasi berkaitan dengan segitiga restitusi,
terus sosialisasi berkaitan dengan peran kontrol guru di dalam pembelajaran. Dan jadi ada 4 itu yang akan kami bahas nantinya. Baik. Nah, aduh, tapi lancar isinya. Ini nama putar-putar tadi aja putar-putar ya. Ternyata alamat tidak merespon. Tunggu. Ya, baik. Langsung saja ya. Ya, alhamdulillah berkaitan dengan di sekolah kita ini sudah banyak budaya positif yang sudah ada. Namun budaya positif itu ada ya karena memang sudah dirintis dari awal untuk pembuatan budaya positif itu. Nah, yang perlu sekali kita pahami sekarang bukan saja kita membuat budaya positifnya, tapi bagaimana kita bisa terus melanjutkan daripada budaya positif yang sudah ada untuk terus tetap kita lakukan. Ya, mohon maaf tanpa terkecuali siapapun orangnya dan siapapun pimpinan kita, budaya positif di sekolah ini tetap harus kita laksanakan. Contoh, seperti halnya kita bersalaman di saat datang dan pulang sekolah. Itu sangat luar biasa ya, menyentuhnya. Dengan kita sering bersalaman dengan siswa itu, maka rasa dekatnya hati kita dengan siswa itu ada secara tidak langsung. Dan semakin banyak kita bersalaman ya, kan itu kan menggugur dosa. Jadi hati ruginya. Ya, harapan kedepannya itu memang sudah ada dan mari kita giatkan lagi salaman yang datang maupun pulang sekolah, terutama ya pulang sekolah karena barengan, kalau datangnya ada barengan. Jadi harapan kami ya kita waktu pulang sekolah ya walaupun bersalaman di sini tidak jadi masalah, kita bagi ya di sini ada yang di sana, tidak jadi masalah. Cuman ya tetap kita laksanakan seperti itu. Itu berkaitan dengan masalah budaya positif kita untuk senantiasa bersalaman. Terus ada lagi budaya positif kita di sekolah ini yang sudah ada dan mari kita giatkan kembali berkaitan dengan sholat zuhur berjamaah. Ya alhamdulillah memang sudah berjalan, tapi yang harapan ya kalau memang waktu kita untuk sholat zuhur berjamaah, mari kita sama-sama kita laksanakan, kita ramaikan. Ya seminggu itu kan tidak tiap hari kita sholat zuhur berjamaah di sekolah ini. Jadi kita sama-sama niatkan, ini waktunya sholat zuhur, ayo berjamaah ke sekolah. Kecuali kalau memang ada halangan, besok beda jadi masalah. Itu berkaitan dengan masalah budaya positif yang ada di sekolah. Terus ada lagi berkaitan dengan masalah keyakinan kelas. Ini di awal pembelajaran alhamdulillah sudah ada yang melaksanakan berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nantinya akan kita naikkan lagi levelnya menjadi keyakinan sekolah. Jadi nantinya tidak akan ada lagi namanya peraturan sekolah. Yang ada itu keyakinan sekolah. Di kelas itu keyakinan kelas. Nah, jadi berkaitan dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Kalau untuk keyakinan sekolah, harapan saya ke depannya kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Rizal, di awal tahun ajaran baru nanti kita sudah mulai berusaha mengubah peraturan sekolah itu menjadi keyakinan sekolah.
Nah, kalau untuk keyakinan kelas tadi ya alhamdulillah. Nah, ini contohnya di kelas di situ ada, di ruangan sini juga ada ya berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu akan sangat bermanfaat baik bagi diri kita sebagai guru maupun siswa nantinya. Itu berkaitan dengan keyakinan kelas. Terus berkaitan dengan segitiga restitusi. Ya mohon maaf untuk sejauh ini di sekolah ini ada yang sudah melaksanakan segitiga restitusi. Ya siapa? Ya Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Muhammad Rizal. Beberapa kali saya sudah memperhatikan dan melihat bagaimana dia menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah. Baik, sudah tampil ya? Ke bawah lagi, next yang di bawah. Itu sekilas berkaitan dengan budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Ini adalah tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Selanjutnya saya adalah angkatan 9 program guru penggerak dan satu-satunya di sekolah ini. Saya di angkatan 9. Mudah-mudahan di angkatan selanjutnya akan lebih banyak lagi muncul atau adanya guru-guru hebat, guru penggerak yang ada di SMP 03 Muara 2. Terus terang sekolah kita pada tahun ini mendapatkan dana BOS kinerja untuk sekolah berprestasi. Jadi harapan kedepannya dengan banyaknya kita selaku guru menjadi guru penggerak, insya Allah sekolah kita akan terus dapat berkembang lebih maju lagi. Ya, jadi itu harapan daripada kami. Terus adapun konsep inti daripada modul budaya positif ini kita bisa berbagi pengalaman penerapan. Bagaimana kita bisa melaksanakan keyakinan kelas, segitiga restitusi dan lain sebagainya. Baik, ini adalah Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Haji Dewantara, menyatakan bahwa disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Jadi disiplin positif sehingga nanti akan terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Baik, kita lanjut dulu, nanti akan saya jelaskan lagi. Filosofis pemikiran Ki Haji Dewantara yang pertama berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan adalah benih-benih persemaian kebudayaan dalam masyarakat. Yang mana benih-benih persemaian kebudayaan dalam masyarakat banyak sekali. Kami kemarin waktu pada modul 1 ini kami melakukan budaya yang ada di daerah kita ini biasa ngantak petulung. Nah itu adalah suatu budaya di daerah kita. Dan nilai budaya di dalam mata petulung itu bisa kita bawa ke sekolah ini. Apa nilai-nilainya? Yang mulai dari kegotong royongan, tolong menolong. Jadi nilai-nilai budaya yang ada di daerah kita bawa ke dalam sekolah ini, kita bentuk dalam kita kemas sehingga bisa sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Haji Dewantara. Yang kedua, pengajaran. Proses untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Nah, jadi di dalam proses memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin, jadi kita memang dituntut itu bukan hanya mengajarkan secara teori. Contoh, saya sebagai guru matematika, saya tidak melulu hanya mengajar matematika, tapi bagaimana kita mengajarkan pembelajaran matematika itu sehingga dapat bermanfaat bagi siswa baik secara lahir maupun secara batinnya. Contoh kecil, kalau saya mengajarkan, matematika itu sangat penting. Apa pentingnya? Ya, kalau kita bisa berhitung, maka insya Allah kita tidak akan tertipu oleh orang lain. Ya, artinya bisa membuat kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ya, kalau dia
seorang anak itu tertipu oleh orang lain, semua secara lahir dan batinnya kan tidak lemah. Nah, jadi untuk dia supaya cakap dalam hidupnya, maka dia harus belajar. Ya, itu kalau matematika. Jadi saya jarang memaksa anak untuk silakan ini tidak, tapi silakan dikerjakan. Masalah benar salah itu nanti. Yang penting proses kemauan dia untuk belajar itu yang sangat penting. Hasil akhir itu wallahu a'lam. Tapi prosesnya harus kita berikan ilmu pengetahuan bagaimana supaya dia bisa menulis. Kemarin waktu di Lokakarya 2 ada teman bertanya kepada saya, jadi Pak, kalau untuk matematika itu batasan ketercapaian tujuan pembelajarannya apa? Tergantung dengan siswanya. Kenapa seperti itu? Ya tidak semua siswa itu memiliki kemampuan yang sama. Jadi seandainya anak itu memang dia hanya sebatas mampu hanya bisa menuliskan angka 2, ya kita syukuri. Berarti batas kemampuan dia di dalam belajar itu dia menulis angka 2 itu alhamdulillah. Ya menulis satu huruf saja, satu angka saja itu adalah ilmu. Jadi jangan kita salahkan bahwa dia harus mencapai ini tujuan pembelajaran yang bla bla bla. Itu kalau bagi saya dalam membelajarkan matematika. Jadi proses untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Yang ketiga yakni menuntun. Peran kita sebagai pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Ya. Jadi itulah tujuan kita sebagai pendidik, itu peran kita sebagai pendidik, yakni kita ini mengarahkan supaya arahnya anak itu benar, terus tidak membahayakan bagi dirinya. Contoh, kita suruh anak untuk tidak berlari di koridor. Kenapa anak tidak kita suruh untuk berlari-lari di koridor? Ya untuk menghindari bahaya bagi dirinya maupun orang lain. Terus kita tuntun dan arahkan agar anak tidak kehilangan arah. Nah, contoh, ini banyak siswa kita yang memang ya mohon maaf ya orang tuanya broken home sehingga terjadi gejolak emosional yang berbeda bagi anak tersebut, sehingga dia ada yang sampai kehilangan arah, aju malas dan lain sebagainya. Nah itulah tugas kita sebagai guru, sebagai wali kelas, terutama guru BK. Bagaimana kita mengarahkan supaya anak-anak tersebut ya kembali ke arah yang benar. Itu berkaitan dengan menuntut. Yang keempat ini berpihak pada anak. Pendidikan yang menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu. Pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan yang menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa si A harus pandai matematika, tidak. Tapi tugas kita menuntun anak tersebut menjalani proses pendidikan ini sehingga nantinya dia akan sampai kepada yang dicita-citakan dirinya maupun orang tuanya. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak kita ataupun anak didik kita kamu harus seperti ini, jangan. Jadi ikuti saja prosesnya. Yang penting kita arahkan, suruh ngaji, suruh sekolah. Berkaitan dengan filosofis, pemikiran belajar lewat. Baik, disiplin positif. Nah ini yang saya sampaikan. Alhamdulillah di sekolah kita sudah terlaksana disiplin sebagai bentuk kontrol diri, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ini salah satu contoh disiplin positif di sekolah kita. Disiplin dalam menjalankan kegiatan upacara setiap hari Senin. Biasanya diyakini individu sebagai usaha untuk memiliki nilai-nilai kebajikan. Hal ini harus disadari dan muncul motivasi dalam diri. Nah, jadi jangan berhenti kita memberikan motivasi dalam diri. Ya alhamdulillah, mohon maaf ya. Hari Senin kemarin kelas 93 waktu pengumuman mereka tetap berdiri. Saya kasih tantangan kepada kelas 93.
Ya biasa baik, kalau pengumuman tu ya tegak, apa nak duduk dengan ini? Ya, buat lemah anak. Maka yang biasa dengan yang mudah-mudahan bisa terus terpatri maksud saya. Ya mohon maaf, saya seingat saya mengajar berarti 7 tahun di Sungai Arab tidak pernah yang namanya pengumuman itu suruh anak duduk. Ya mohon maaf kalau ini. Itu kalau saya. Kenapa? Ya anak itu masih remaja dalam artian masa usia yang memang luar biasa dan fisiknya masih kuat sekali. Mau hujan, mau panas, mau apa, insya Allah dia siap. Nah jadi jangan kita lemahkan fisik anak itu. Itu kalau menurut saya. Ya mohon maaf kalau ada yang kurang pas nanti. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Nah, 3 teori motivasi. Yang pertama motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada orang yang berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini kemarin di modul ini terus terang, walaupun ini ada di PP itu berkaitan dengan ada apa namanya kita minta refleksi dari teman sejawat ya. Nah di situ saya masukkan, walaupun isinya motivasinya bahwa saya boleh lagi merokok di lingkungan sekolah dan juga termasuk dalam kelas. Sekitar orangnya mudah-mudahan dari sekarang sampai ke depannya saya memang tidak lagi merokok di lingkungan sekolah. Jadi itu motivasi intrinsik saya, motivasi dari dalam diri saya untuk mengubah ini, bahwa perilaku memiliki tujuan, perilaku saya berubah seperti itu memiliki tujuan untuk menjadi orang yang saya inginkan dan menghargai diri sendiri ya, dengan nilai-nilai yang saya percayai. Bahwa memang ya mohon maaf, saya pun walaupun saya dulu merokok, selama saya sekolah, selama saya menjadi guru, saya tidak pernah merokok di dalam kelas ya, mohon maaf ya, itu karena memang saya ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang saya percaya, bahwa ya saya bisa mengatakan kepada anak, walaupun mereka merokok, mereka harus punya sifat atau keyakinan untuk menghargai orang lain. Nah, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang juga saya tidak lagi merokok dan minta doanya mudah-mudahan terus tidak lagi merokok. Itu berkaitan dengan perilaku yang memiliki tujuan. Baik, lanjut, ini profil belajar Pancasila. Ya alhamdulillah ini sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Dan kemarin juga saya tambahkan satu, awalnya kita A, B, C, D, saya tambahin E ya, A itu akhlakul karimah, ini sesuai dengan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. B ya berakhlak mulia. C cinta lingkungan. Nah alhamdulillah cinta lingkungan ya, itu kita memang sudah benar-benar terlihat jelas kebersihan sekolah kita, dan juga artinya pembuatan pupuk kompos di sekolah kita, yaitu merupakan tindak lanjut dari cinta lingkungan kita. Terus D itu disiplin. Tadi sudah terlihat banyak sekali kedisiplinan yang telah terlaksana di sekolah kita. Dan yang E itu saya tambahkan adalah edukatif. Edukatifnya dalam apa? Di dalam kolaborasi atau di dalam komunikasi. Ya artinya kalau komunikasi kita itu baik sesama guru, baik sesama pimpinan, ataupun dengan siswa, maka apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita insya Allah itu akan tercapai. Edukatif dalam komunikasi. Artinya komunikasinya itu berjalan baik. Nah kita ini jangankan komunikasinya yang berjalan baik, kadang kita pun bertanya, anak-anak adakah yang ingin ditanyakan? Iya semua. Nah itu maksud saya. Jadi saya punya cita-cita bagaimana menumbuhkan siswa itu punya edukatif di dalam komunikasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bangun sehingga tujuan pembelajaran itu akan mudah diserap oleh peserta didik. Jadi itu visi
tambahan saya. Bahkan fasilitator BEM juga bertanya, Pak Eri nanti sampai Z ya visi misinya, ya bisa Z ya. Jadi itu tambahan visi dari saya, yaitu bagaimana kita membiasakan anak untuk terus punya komunikasi yang baik terhadap sesama teman, sesama dengan guru maupun dengan semua yang ada di sekolah ini. Ya, ini profil baca Pancasila ya, berkelanjutan global, mandiri, bergotong royong, penalaran kritis dan kreatif. Nah, ini teman-teman keyakinan kelas seperti yang ada yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Jadi ini bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturannya. Pernyataan-pernyataannya pun beda. Kalimat-kalimatnya kalau keyakinan kelas itu kalimat-kalimatnya sudah lebih banyak positifnya. Ya. Ini berkaitan keyakinan kelas. Terus ada nih perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum, itu hukum. Sedangkan konsekuensi sebuah akibat dari suatu perbuatan maupun pendirian yang hendak atau telah salah dilakukan. Sedangkan restitusi memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan keyakinan individu. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kalau kita sudah nanti bisa memahami apa itu restitusi, maka insya Allah kita dalam menyelesaikan masalah-masalah anak itu akan lebih diterima baik oleh diri kita maupun siswa, karena itu merupakan masalah yang sesuai dengan keyakinan, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah kita. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, apakah kita selama ini kita banyaklah sebagai penghukum, penghukum, nih alasnya mengerjakan PR. Nah, sana, keliling lapangan 3 putaran. Itu ya, kita jadi penghukum. Nah, terus ada juga yang sudah bisa menjadi sebagai teman, ada sebagai monitor atau memantau, ada pembahasan bersalah, dan ada posisi kontrol itu sebagai manajer. Yang mana kesemuanya ini kita lihat ada video berkaitan dengan posisi kontrol guru ini. Dan langsung melakukan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah
5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi itulah 5 posisi kontrol pada diri kita sebagai seorang guru. Ya, jadi ada sebagai penghukum, ada pembuat asal bersalah, ada pemantau, ada sebagai teman, dan yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Dan yang paling ideal, yang paling baik itu adalah posisi manajer. Ya. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu? Bisa terselesaikan dari motivasi dari dalam diri siswa anak itu sendiri, intrinsik dari dalam dirinya, sehingga sesuatu yang memang dirubah dari dalam diri seseorang, maka insya Allah perubahan itu akan terpatri dan akan terus terlaksana dengan baik. Tanpa adanya yang harus mengingatkan dan yang ditakuti dan lain sebagainya. Jadi itulah bedanya posisi kita guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pembuat pemantau sebagai teman dan sebagai manajer. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu berkaitan dengan tadi sudah daripada posisi kontrol. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Nah, pada dasarnya segitiga restitusi ini dasarnya juga berawal dari keyakinan kelas, terus posisi kontrol gitu tadi. Barulah kita bisa melaksanakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini kita tidak langsung menyalahkan dan lain sebagainya. Yang pertama ada namanya identifikasi masalah. Kita identifikasi dulu kebenarannya. Contoh, seandainya ada siswa kita yang bersalah, maka yang pertama dia kita panggil secara baik-baik. Terus kita tanyakan permasalahannya,
apakah benar atau tidak kebenarannya. Jadi terus setelah kita identifikasi masalah, kita ke bagaimana kita meluruskan masalah tersebut sehingga dapat terselesaikan. Dan yang terakhir ini kita laksanakan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah ini yang pertama tadi kita stabilkan identitas. Jadi kita harus tanya, kita ucapkan terima kasih di siswa yang punya masalah tersebut sudah datang, kita ucapkan terima kasih. Ya bagaimana jika siswa tersebut punya masalah, kita berulang-ulang memanggilnya dan datang-datang. Nah, jadi kita harus mengucapkan rasa terima kasih. Terima kasih nak kamu lah datang, panggil bapak atau ibu. Iya, bapak tahu kabarnya ada masalah dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu menstabilkan identitas. Terus ada juga validasi tindakan yang salah. Jadi sesuatu yang salah ya kita luruskan, kita validasi sehingga dia menjadi benar. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolahnya. Nah, bisa dia sudah bisa memahami daripada keyakinan kelasnya. Makanya keyakinan kelas ini bukan hanya sekedar kita buat, tapi tidak apa-apa terus kita berulang. Anak-anak masih ingat tak dengan keyakinan kelas kita? Ya tidak apa-apa, kita ingatkan terus. Ya, karena dengan adanya keyakinan kelas itu, ya secara tidak langsung proses pembelajaran itu nantinya akan terlaksana sesuai yang kita harapkan. Sehingga dapat terlaksananya ya posisi kontrol kita sebagai guru tadi, dan juga bisa terlaksananya yang namanya segitiga restitusi. Jika keyakinan kelasnya bisa anak-anak semua kita pahami. Makanya di kami CGP kemarin ada yang mengatakan nanti keyakinan kelasnya bukan hanya ditempel atau dibuat seperti itu, nanti akan dibuatkan di sepatu di dalam kelas biar terlihat jelas, selalu diingat oleh siswa. Nah, itu. Ya karena semuanya berawal dari keyakinan kelas, bukan peraturan lagi. Peraturan itu masih banyak kalimat negatifnya, kita rubah menjadi kalimat-kalimat positif yang memang namanya keyakinan kelas. Jika semua kelas sudah melaksanakan keyakinan kelas, maka nantinya kita akan bisa buat keyakinan sekolah. Ini bukan lagi peraturan sekolah, jadilah nantinya namanya keyakinan sekolah. Nah ini ada kegiatan budaya positif kita bersalaman, ya, jangan dihilangkan. Ya, semakin banyak kita bersalaman, semakin banyak dosa kita berguguran. Kita tidak pernah tahu, kadang-kadang tidak sengaja dia di sana. Karena kesalahan saja. Ini ya, sholat zuhur, ya harapan terus bisa terlaksana. Ini suasana pembelajaran dalam kelas. Ya harapan, ya artinya anak-anak punya keseriusan dalam belajar dalam kelas itu, ya, dalam menjalani proses pembelajaran. Nah ini saya kemarin mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi itu. Jadi belajar, tidak saya setting betul, tidak, saya hanya sampaikan kamu sebagai siswa yang punya masalah. Nah, saya langsung jadi seperti itu. Saya suaranya kurang jelas ya kemarin. Silakan Ibu. Ini identifikasi masalah.
ini saya belajar mencoba menjelaskan bagaimana menerapkan segitiga restitusi itu. Seandainya ada anak yang tidak melaksanakan piket di kelas, di saat dia punya jadwal piket di kelas. Saya kesal sekali dengan ulang guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menjalani tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampai. Tidak, Pak. Saya salah. Baik, pada segitiga restitusi yang saya praktekkan kemarin, ini saya mencoba mempraktekkan di saat ada siswa yang tidak melaksanakan piket kelas. Jadi yang pertama adalah saya identifikasi masalah ini dengan cara memanggil siswa tersebut. Setelah kita panggil, ya kita persilakan duduk. Jadi kita memanusiakan manusia ya. Setelah kita persilakan duduk, kita jelaskan. Saya tadi keliling kelas, di kelas saya lihat ada jadwal piket, ada nama kamu yang tidak, ada nama kamu seperti itu. Tapi saya tidak melihat kamu tidak piket seperti itu. Lalu siswa akan menjawab, iya benar, saya memang piket di saya tidak melaksanakan piket. Jadi dia secara langsung mengakui tidak mereka piket kan? Terus kita membuat rasa bersalahnya. Kira-kira benar tak kalau kawan piket kita tidak piket seperti itu? Di situ dia akan menjawab jelas dia salah, karena ada memang tugas tanggung jawab dia tentang piket, tapi dia tidak piket. Jadi hal yang salah berubah jadi hal yang positif. Jadi dia punya rasa bersalah, oh ya salah, kan seperti itu. Lalu kita juga bisa menanyakan bagaimana dengan keyakinan kelas yang kamu yakini, maka dia akan menjawab, ya kita harus bergotong royong, kerjasama dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau kita tidak melaksanakan piket, kita sudah meyakini keyakinan kelas kita atau belum? Nah, seperti itu. Jadi dia akan dengan sendirinya akan menjawab bahwa saya belum melaksanakan keyakinan kelas seperti itu. Terus bagaimana supaya keyakinan kelasnya dapat dilaksanakan? Tentu dia akan berusaha untuk mengubah bahwa dari dia yang tak piket, untuk depannya dia bisa menjadi ikut piket bergotong royong bersama-sama dengan depannya. Terus kita juga bisa menanyakan kapan akan dimulai. Ya, siswa sendiri yang akan menjawabnya, bukan gitu. Pokoknya mulai hari ini, kamu hari ini tidak. Dari siswanya dewe yang menjawab. Kita cuma menunjukkan pertanyaan baik. Kapan kira-kira mulai nama itu? Jadi siswanya akan menjawab. Hari ini akan dimulai seperti itu. Terus langkah-langkahnya seperti apa? Dia juga sendiri akan belajar memecahkan masalahnya. Langkah-langkahnya dari mana, mau kemana dulu. Mau minta maaf sama kawannya karena dia ada piket tadi. Berjanji, aku kaget. Kalau piket terus, minta maaf, seperti itu. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik seperti itu, ya insya Allah permasalahan itu akan dapat diselesaikan dengan baik dan dapat tertahan dalam diri siswa itu sendiri. Jadi itu berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Ya memang belum langsung saya laksanakan, ini baru praktek dan harapan saya ke depannya dapat benar-benar terlaksana baik bagi diri saya maupun bagi rekan sejawat lainnya. Jadi yang saya lihat memang yang sudah menerapkan segitiga restitusi ini ya Bapak Wakil Kepala Sekolah kita. Beberapa ada masalah siswa, saya perhatikan Bapak menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya alhamdulillah. Ya mungkin nanti juga bisa ditambahkan dari Bapak Mawariza sendiri cara penerapan segitiga restitusi itu seperti apa, dan juga daripada Ibu Yusria selaku fasilitator juga pada guru penggerak. Jadi itu saja materi dari saya berkaitan dengan budaya positif. Harapan kedepannya yang pertama berkaitan dengan masalah kita
salaman, baik datang maupun pulang sekolah, mari kita tetap laksanakan budaya positif tersebut. Yang kedua, sholat berjamaah, mari kita sama-sama laksanakan sholat berjamaah, kecuali kalau memang tidak ada halangan. Yang ketiga, berkaitan dengan masalah disiplin kita di dalam kegiatan upacara dan lain sebagainya. Mungkin itu saja materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Heri selaku pemateri kita pada siang hari ini. Baik Ibu dan Bapak, sebelum memasuki sesi tanya jawab, sebelumnya saya akan melakukan kesimpulan dulu, sebuah rangkuman terhadap materi yang sudah disampaikan Pak Heri Amanda. Jadi pendidikan itu menurut filosofi KHD Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan itu adalah tempat persembahyan benih-benih, dan pendidikan itu ada di sekolah kita. Anak-anak didik kita itu adalah benih-benih yang akan kita tumbuhkan sesuai dengan karakter yang baik yang diyakini oleh sekolah. Kemudian juga pendidikan itu diharapkan tidak memaksa, ya, tidak memaksa. Kita sebagai seorang guru haruslah berupaya untuk menuntun anak itu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian juga kita berupaya bagaimana melaksanakan pembelajaran, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu menumbuhkan atau berpihak kepada anak didik kita. Kemudian materi berikutnya, kita tahu bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Tahapan yang paling rendah itu adalah karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Itu. Yang kedua apa? Yaitu untuk mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan. Nah, dan yang posisi ketiga ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri anak kita, motivasi dalam dirinya. Dia meyakini bahwa dia ingin menjadi seperti apa sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu motivasi. Jadi posisi motivasi yang ketiga yang diharapkan kita ibu bapak guru bekerja sama menumbuhkannya. Kemudian juga untuk memunculkan motivasi perilaku tindakan itu ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah fisiologis, kebutuhan bertahan hidup. Anak didik kita tidak akan nyaman belajar kalau dia dalam keadaan lapar. Tuh, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Yaitu rasa aman. Ya, kita juga sebagai ibu bapak guru kalau mengajar tidak dengan rasa aman, itu tidak akan nyaman pembelajaran yang kita lakukan bersama siswa. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga, yaitu kasih sayang. Tidak akan seimbang, ya, kalau kita manusia tidak tercukupi kasih sayang, perhatian. Itu kebutuhan dasar sekali sebagai seorang manusia. Yang keempat adalah mendapatkan pencapaian, ya, pengakuan, ya, pengakuan dan harga diri. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Kita mau berkembang, kita mau melakukan perbaikan, perubahan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan 5 kebutuhan dasar ini tidak akan seimbang anak itu kalau tidak tercukupi. Nah, ibu bapak, kita melihat perilaku anak-anak kita yang mungkin di sekolah pendiam. Itu ada yang tidak seimbang dari 5 kebutuhan dasarnya. Apa itu? Mungkin rasa aman, ataukah dia kurangnya kasih sayang. Dan itu yang harus kita cari tahu apa pemicu si anak ini sehingga berperilaku tidak sesuai dengan yang anak kebanyakan, seperti itu. Oke, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru.
Jadi ada 5, tadi kita melihat tayangan dari Pak Heri Amanda, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan posisi yang kelima ini adalah yang kita harapkan idealnya itu kita miliki. Nah, kemudian dalam satu situasi siswa menghadapi masalah, siswa berperilaku yang tidak sesuai, apa yang harus kita lakukan yaitu dengan memberikan tahapan treatment, yaitu dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Seperti yang Pak Heri sampaikan tadi, ada 3 poin yang harus kita lakukan tahapan-tahapannya. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Ibu dan bapak, anak kita berperilaku itu untuk mendorong memenuhi 5 kebutuhan dasarnya, ya kan? Dan kita pada posisi stabilkan identitas ini, kita stabilkan dulu apa yang ingin dipenuhinya sehingga dia berperilaku seperti itu. Ya, misal temannya dia di kelas temannya menjahili mengambil penanya dan tiba-tiba dia bertindak, itu kan dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dulu dan kita validasi itu, kita stabilkan, oh iya benar tindakan kamu. Kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu adalah tindakan yang wajar. Stabilkan identitasnya. Oke, setelah dia stabil, tahu dia dihargai. Saya melakukan ini karena ini bu. Ya. Setelah kita stabilkan identitas, kita validasi. Oke, nah kalau begitu, adakah cara lain? Oke, tindakan efek dari tindakan kamu ini menurut kamu sudah salah atau benar? Oh ternyata salah bu, ya itu validasi tindakan. Ternyata salah bu, padahal sebenarnya saya bisa melakukan dengan berbicara terlebih dahulu seperti itu, ya. Kita validasi kesalahannya. Jangan sesuatu yang salah kita langsung ngomong gurunya, kamu salah. Nah itu, jadi tumbuhkan dari anak, biarkan dia melakukan refleksi seperti Pak Heri sampaikan tadi. Dan terakhir adalah keyakinan diri yang dia yakini, ya, keyakinan diri yang dia yakini mau jadi apa dia, individu yang dianggap di orang-orang sekelilingnya. Baik, luar biasa Ibu Bapak materi yang diberikan Pak Heri. Kita buka sesi tanya jawab. Sesi pertama ini kami silakan Ibu Bapak yang ingin memberikan pertanyaan. Gimana? Paham? Ya? Silakan. Sudah menyimpulkan, sudah kesimpulan. Ya. Jadi gambarannya kira-kira ini lah untuk mengikuti program guru penggerak itu ini lah. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Oh baik, terima kasih. Silakan Kang Femi untuk berdiri di sini kan dengan mikrofon supaya kita jelas. Saya ingin menanyakan pertanyaan ini sesuai dengan posisi saya ya. Kadang ya itu yang namanya guru ya, kadang sesuai juga bu. Kadang ini tadi karena 5 kebutuhan dasar tadi, kadang kita lapar atau segala macam, akhirnya posisi manajer yang kita inginkan itu jadi hukum dan lain sebagainya. Sekarang saya mau nanya, kalau sebagai pengontrol, apakah boleh kita sebagai guru mengambil posisi sebagai pengontrol dalam suatu situasi? Ya, maksudnya syarat terpenuhinya untuk menjadi posisi pengontrol itu apa saja, Pak Heri kira-kira? Terima kasih. Baik, Pak Heri langsung kita jawab saja ya Pak Heri. Jadi Kang Femi ini menanyakan dalam satu situasi kita menghadapi siswa yang bermasalah ya, melakukan kesalahan, apakah bisa
2-3 posisi kontrol dalam satu situasi. Bisa jadi mungkin dia di menit kedua dia teman, kemudian langsung merasa bersalah dan akhirnya manajer seperti itu. Seperti itu Pak Eri. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Temi yang telah memberikan pertanyaan kepada kami berkaitan dengan posisi kontrol ini. Kita selaku guru memang memiliki posisi kontrol dan setiap anak ya memang yang baik itu kita gunakan posisi kontrol sebagai manajer. Tapi terkadang posisi manajer itu tidak serta-merta bisa memang langsung kita terapkan kepada seluruh siswa. Jadi kita juga tetap harus memahami dulu daripada psikologis anaknya. Ya. Jadi serta-merta langsung kita terapkan ini sebagai posisi manajer, tidak bisa seperti itu. Jadi tetap kita harus cari paham dulu anak tersebut sebagai kebutuhan dasarnya tadi, baik bisa secara psikologis dan lain sebagainya. Sehingga dengan kita lebih mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut, maka posisi kontrol itu akan sangat pas nanti akan kita berikan. Apakah itu sebagai penghukum, apakah sebagai rasa bersalah dan lain sebagainya. Tapi angka baiknya memang kita sudah bisa dapat melaksanakan posisi kontrol itu sebagai manajer tadi. Tapi pada dasarnya pelaksanaannya tetap kita harus mengetahui dulu latar belakang permasalahan itu. Termasuk juga artinya kebutuhan dasar anak itu melakukan itu kenapa seperti itu. Sehingga kita bisa, ini mungkin cukup dengan posisi kontrol seperti itu. Itu tambahan saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Rizal atau dari Pak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Heri. Sedikit menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri tadi selaku CDP angkatan 9 terkait pertanyaan dari Ibu Temi yang juga tentunya calon peserta CDP angkatan 10 dan angkatan 11 mungkin ya. Mudah-mudahan angkatan 10 sudah banyak. Yang pertama Bapak dan Ibu-Ibu, sebelum saya menambahkan apa yang sudah dijelaskan dijawab oleh Pak Heri tadi, bahwa nanti ke depan kegiatan-kegiatan CGP itu ya akan seperti ini, ada pengibasan, ada kemudian praktik baik, ada seperti dilakukan oleh Pak Heri sekarang adalah apa namanya judulnya Pak Heri? Budaya positif, ya, budaya positif yang dilakukan oleh CGP di sekolahnya, ya. Budaya positifnya itu ya mengimbaskan sebenarnya, mengimbaskan apa yang didapat dari program-program CGP, gitu ya. Kemudian mengingatkan juga, niatkan dulu untuk mengikuti CGP ini bukan karena embel-embel kemudahan-kemudahan yang didapat oleh guru penggerak, ya. Karena memang materinya banyak sekali. Materi ini tentu terkait dengan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa lebih berpihak kepada murid, bagaimana mensukseskan murid, kemudian bagaimana kita juga menjadi guru itu, intinya kita ini disuruh menjadi guru yang sangat-sangat penyabar, ya. Kembali ke pertanyaan Bu Temi tadi, sebenarnya Bu Temi itu sudah sering sekali sebagai manajer, ya, melihat dari cara Bu Temi dalam keseharian menyelesaikan permasalahan baik itu di kelasnya masing-masing maupun permasalahan di peserta didik yang lain, ya. Ada kalanya Bu Temi seringkali memposisikan sebagai manajer di situ, ya. Tapi ada juga yang sering juga sebagai pembuat rasa bersalah, gitu ya, karena pola intonasi bicaranya, gitu. Lain hal dengan Ibu Eli. Kalau Ibu Eli ini di posisi yang pertama, ya, posisi yang pertama adalah langsung diponis, tapi tetap ada solusi yang diberikan oleh Bu Eli, kan? Tapi akhirnya kita semua sebenarnya sudah bisa memposisikan diri sebagai manajer, cuma urutannya saja yang mungkin belum sesuai dengan aturan, belum runut bagaimana memposisikan sebagai manajer, karena betul tadi apa yang disampaikan Bu Temi sesuai dengan situasi kebatinan kita juga, ya. Terkadang permasalahan di rumah itu terbawa sehingga niat kita memposisikan sebagai manajer itu berubah ketika sudah sampai di sekolah, ada permasalahan di rumah, kemudian melihat permasalahan siswa di sekolah, akhirnya terlampiaskan, hilanglah posisi manajer kita di situ, ya. Oke. Jadi dari 4 materi yang disampaikan oleh Pak Heri tadi,
filosofi pembelajaran, kemudian keyakinan kelas dan menjadi keyakinan sekolah, kemudian ada segitiga restitusi, dan satunya lagi kontrol, posisi kontrol guru. Ya. Sebenarnya dari 4 ini keterkaitan. Yang pertama harus dipahami dulu filosofinya. Setelah filosofi ada segitiga restitusi, kemudian ada posisi kontrol guru, dan terakhir ada keyakinan. Terbalik. Pertama itu filosofi dulu, kemudian ada keyakinan, kontrol, baru jadi segitiga restitusi. Terakhirnya kan segitiga restitusi sebenarnya. Segitiga restitusi itu menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di sekolah. Permasalahan pembelajaran, permasalahan siswa, dan permasalahan guru. Sebenarnya bagaimana kita mengkomunikasikan dengan sekolah, dengan siswa, komunikasi kita antara sesama guru. Secara umum, guru penggerak itu sebenarnya arahnya nanti ke situ. Pahami dulu filosofi belajarnya, memberikan kemerdekaan, menuntun siswa sesuai dengan kodratnya sehingga mereka sukses. Kemudian prosesnya ini ada keyakinan, tadi keyakinan itu untuk menimbulkan kenyamanan bersama selama proses pembelajaran, dan akhirnya ke segitiga restitusi, ya, menyelesaikan setiap permasalahan itu diselesaikan bersama, bukan cuma antara siswa dengan siswa atau antara guru dengan siswa yang bermasalah, tapi bersama-sama menyelesaikan. Karena nanti akan ada pecahan-pecahan yang masing-masing, ada komunitas guru, nanti ada komunitas praktisi dan yang lain-lain. Nah, bagaimana sama-sama kita menuntun, mensukseskan apa yang sebenarnya memang awal dari pendidikan ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, menambahkan apa yang dijelaskan oleh Pak Heri tadi terkait pertanyaan dari Neng Demi, gitu ya. Tinggal kita saja menentukan pilihan yang mana sih sebenarnya kita ini mau di posisi yang mana dari 5 posisi itu tadi. Kalau belum bisa manajer, ya tidak harus memaksakan diri harus menjadi manajer. Kita sesuaikan saja momennya, waktu. Sesuaikan saja momen. Toh kita juga harus bertahap. Perlu juga menghukum agar anak ini tidak mengulang kembali kesalahannya. Kemudian hukumannya pun harus sesuai dengan kesalahan. Seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, jangan anak terlambat dihukum berlari di lapangan, tidak sesuai dengan kesalahan, tidak sesuai dengan konsekuensinya. Kalau dia terlambat kemudian dihukum lari di lapangan, tidak mengerjakan tugas, kita jemur. Jadi kita harus berusaha mencari hukuman itu yang sesuai dengan kesalahan. Kalau dia tidak mengerjakan tugas, kira-kira apa yang mengakibatkan anak ini mengerjakan tugas? Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena ini siang, videonya juga panjang, sudah banyak yang bisa diedit. Ya. Mungkin satu pertanyaan Pak Heri ya. Iya, cukup satu pertanyaan sudah lengkap untuk dokumentasi Pak Heri. Tapi lebih dari sekedar dokumentasi Bapak Ibu, walaupun kita ini baru sebagian yang hadir, tentu Ibu Hidupria sekarang sudah menjadi fasilitator dan sudah seringkali memberikan motivasi kepada kita untuk kiranya dapat sama-sama kita mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Ya. Nanti Bapak Ibu akan paham setelah Bapak Ibu selesai dan atau sedang dalam proses mengikuti program guru penggerak. Bagaimana sebenarnya kita itu di sekolah? Itulah saatnya Bapak Ibu akan paham. Kalau kita belum mengikuti, kita belum akan paham. Bahkan kita akan memandang sebelah mata kepada rekan-rekan guru yang sudah mengikuti program guru penggerak. Dan niatnya itu bukan hanya untuk kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh program guru penggerak, tapi manfaat dari proses pembelajaran selama kita mengikuti program guru penggerak. Bagaimana kita menerapkan yang bisa kita terapkan, walaupun sedikit, tentu akan ada yang bisa kita terapkan di sekolah kita untuk siswa dan untuk kita sesama guru. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ina. Baik, ada tambahan Pak Heri? Silakan. Baik, ya sebelum ditutup ya, tambahan sedikit. Benar sekali kata Pak Rizal tadi. Kita tuh kalau belum kita masuk ke dunianya itu, belum jadi masuk CGP, ya kita kadang acuh tak acuh, abadi. Aku masalah keyakinan kelas sudah abadi, mau keyakinan kelas. Tapi ya itulah, ternyata setelah kita belajar sedikit demi sedikit, alhamdulillah ternyata memang itu sangat penting.
ternyata buat keyakinan kelas itu sangat penting sehingga nantinya bisa dibuat ke keyakinan sekolah, bukan lagi peraturan sekolah nanti. Jadi mari kita sama-sama belajar sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita bisa menjadi benar-benar menjadi seorang tukang kebun yang bisa menanamkan benih-benih tadi menjadi yang berhasil ke depannya. Amin. Amin. Itu saja tambahan dari saya. Saya Iri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak, kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan MTM tadi, dan itu adalah menimbulkan insight, pemikiran baru, kesadaran baru bagi kita semua di ruangan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas masukan tambahan dari Bapak Rizal selaku guru penggerak di angkatan keempat, dan terima kasih juga Ibu dan Bapak guru. Mudah-mudahan kita semua seperti yang Pak Rizal katakan tidak akan sama rasanya jika kita belum mencobanya secara langsung, dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak nanti punya kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan berikutnya. Baik, mohon maaf Ibu dan Bapak apabila ada kesalahan kata-kata kami pada siang hari ini. Kita akhiri sesi ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rumah telah dengan sengaja menyiapkan hidangan makan, jadi jangan berani.